Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Matematika Menjadi Lebih Mudah. Pembahasan kali ini tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan senilai, saya misalkan ini nanti ada suatu A, maka dia menjadi B, kemudian ada C, kemudian D. Nah, kalau untuk menentukan perbandingan senilai yang perlu kalian ingat itu adalah perkalian silang. Jadi supaya mudah mengingat, dia kalau senilai dikali silang nantinya. Nah, misalnya yang ditanya A, maka C kali B dibagi D. Nah, jadi pasangannya A itu sebagai pembagi. Misalnya yang ditanya D, maka yang dikali silang C kali B dibagi A. Nah, kalau misalnya yang ditanya C, ini C, berarti pasangan yang A kali D dibagi B. Nah, jadi A kali D itu yang kali silangnya, kemudian pasangannya C itu sebagai pembagi B. Kalau misalnya yang ditanya B ya, ini pasangannya C kan, berarti yang dikali silangnya A kali D per C. Pasangannya B adalah C. Yang di sini tadi pasangannya C adalah B, maka B yang di bawah. Nah, itu saja yang kalian ingat. Rumus untuk perbandingan senilai tentu mudah, bukan? Jadi yang paling diingat adalah perkalian silangnya. Berikutnya, perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, misalnya nanti A juga seperti ini, B, C, D. Nah, kalau ini tadi silang ya, kali silang yang perlu diingat, kali silang ini yang ditekankan. Kalau yang ini lurus, nah yang ini lurus. Seperti apa lurusnya? Jadi pasangan ini sesuai, A dengan B, C dengan D. Misalnya kalau mencari A, oh A pasangannya kan B, maka C kali D dibagi B. Kalau mencari B, C kali D, pasangan yang lurus juga dibagi A, pasangan yang ditanya. Kalau mencari C, apa kira-kira? Oh, pasangan yang A kali B, A nya dikali B, berarti pembaginya adalah D. Kalau mencari D berarti pasangan yang dikali A kali B, yang pembaginya adalah C. Ingat, mudah. Kalau perbandingan senilai kali silang, kalau perbandingan berbalik nilai itu lurus, jadi sesuai pasangan. Nah, ini maksud lurus. Untuk membungkus 42 buah produk makanan, Bu Yeni membutuhkan 7 kantong plastik. Jika produk makanan sebanyak 78 buah, Bu Yeni membutuhkan kantong plastik sebanyak berapa buah ya? Jadi kita pikir dulu, atau dengan logika 42 itu memerlukan 7 kantong plastik. Sedangkan kalau produk makanannya 78 buah, kira-kira plastiknya tambah banyak atau tambah sedikit? Tentunya tambah banyak ya, karena produknya bertambah, maka kantong plastik yang diperlukan juga tambah banyak. Nih kalau kita gambarkan seperti ini, 42 makanan itu perlu 7 kantong. Kalau 78 perlunya berapa kantong? Ini saya misalkan X karena belum diketahui ya. Nah, jadi makin banyak makanan, makin bertambah kantongnya. Berarti itu namanya perbandingan senilai. Makin bertambah, makin meningkat ya. Seperti apa perbandingan senilai tadi? Kali silang. Kalau kali silang yang perlu diingat apa? Nah, karena yang ditanyanya X, maka gimana perhitungannya? X sama dengan
kali silangnya 78 dikali 7 dibagi 42. Nah, itu perhitungannya. Kita sistem coret lebih mudah, lebih sederhana. Yang bisa dibagi atas dan bawah posisinya 7 dengan 42. Ini sama-sama bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1, 42 bagi 7 dapat 6. Bisa lagi disederhanakan 6? Bisa, yaitu sama-sama dengan 78 ya. Sama-sama bagi 6 dapat 1, 78 bagi 6 itu dapat 13. Nah, kalau sudah, berarti berapa nilai X-nya? X sama dengan 13. Jadi kantong yang diperlukan itu adalah 13 buah. Nah, mudah kan perhitungannya? Kita coba soal berikutnya. Sebuah mobil dapat menempuh jarak 100 km dengan 12 liter Pertamax. Jika di tangki mobil dapat 30 liter Pertamax, maka jarak yang dapat ditempuh mobil tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, untuk 100 kilo dia 12 liter. Kita tuliskan dulu. 100 kilometer diperlukan Pertamaxnya 12 liter. Kalau di dalam tangki mobil ada 30 liter, kira-kira berapa jarak tempuhnya? Ini kita misalkan lagi X ya, yang belum diketahui. Logikanya, makin banyak makin banyak Pertamax yang ada, tentunya makin jauh jaraknya. Nah, perhitungannya seperti apa? Berarti ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Makin banyak makin jauh. Oh, berarti itu masih senilai. Nah, jangan lupa kali silangnya. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana senilai, yang mana berbalik nilai. Karena yang ditanya di sini posisinya X sama dengan 100, berarti dikali 30 dibagi 12. Nah, pasangan yang ini dulu, pembaginya yang kawannya X. Berapa hasilnya? Kita sistem coret yang bisa disederhanakan. Saya ambil yang 12 dengan 30, dia sama-sama dibagi 3. Di sini dapat 4, di sini dapat 10 ya. Kemudian 100 dengan 4 masih bisa dibagi atau disederhanakan? Ya, bisa. Sama-sama coret bagi 4. Di sini jadi dapat 1, di sini dapat 25. Maka X-nya sama dengan 25 dikali 10, yaitu 250. Jadi untuk 30 liter bensin, untuk 30 liter Pertamax, jarak yang ditempuh itu adalah 250 km. Dengan pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat diselesaikan selama 15 hari. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, maka pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah, kalau kita dengan logika, pekerjanya 12 orang, selesainya 15 hari. 12 orang, waktu yang diperlukan 15 hari. Agar selesai 10 hari, orangnya ini mungkin tambah banyak atau tambah sedikit? Tentunya tambah banyak ya, karena makin sedikit harinya berarti harus banyak pekerjanya. Ini dimisalkan X ya, yang belum diketahui. Nah, X di sini yang ditanya nantinya bukan X sebenarnya, tapi kita mencari dulu berapa jumlah orang yang diperlukan. Nanti pekerja tambahan tinggal dikurang dengan pekerja yang awal. Sekarang ini senilai atau berbalik nilai? 12 orang 15 hari. Kemudian untuk yang 10 hari, oh berarti orangnya bertambah banyak. Logikanya berarti dia berbalik nilai. Kalau berbalik nilai tadi tandanya apa? Perhitungannya mudah, lurus ya. Pasangannya yang lurus. Jadi kalau kita tanya X sama dengan, maka perhitungannya yang lurus 12 orang dikali 15.
12 dikali 15 dibagi 10. Nah, yang bisa kita sederhanakan, kita coret 15 dengan 10 bisa? Iya, bisa. Sama-sama bagi 5 ya. Di sini dapat 2, di sini dapat 3. Sekarang 2 di sini bisa disederhanakan lagi? Masih bisa, yaitu dengan 12. Coret lagi. Sama-sama bagi 2, di sini dapat 1, di sini dapat 6. Jadi yang tersisa yaitu 6 kali 3 itu adalah 18. Nah, 18 orang. Hati-hati, jangan terkecoh. Kenapa? Karena yang ditanya bukan berapa orangnya, tapi pekerja tambahannya. Nah, di sini kata kuncinya, hati-hati. Pekerja tambahan, pekerja mula-mula tadi ada berapa orang? Ada 12 ya. Maka sekarang menjadi 18. Berarti 18 dikurang 12, maka pekerja tambahannya ada 6 orang. Maka jawabannya adalah D. Berikutnya, soal berikutnya yaitu suatu perusahaan batako membutuhkan 20 orang pekerja untuk membuat pesanan selama 18 hari. Jika pesanan tidak berubah dan ternyata yang mengerjakan pembuatan batako hanya 15 pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut ada berapa hari? 20 orang atau 20 pekerja Listen to the music.